Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Explore Mystery Channel. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah lega rasanya. Beberapa waktu kemarin kita mencoba menusur jalan ke daerah Karawang. Kali ini guys, perlu kalian tahu, malam ini EMC OTW daerah Pebayuran. Daerah Pebayuran yang mana lokasi ada di timurnya Kabupaten Bekasi. Kita mencoba menusuk jalan Pebayuran yang mana jalan penghubung antara Kecamatan Kedungwaringin dan Kecamatan Pebayuran dan seterusnya. Sepanjang perjalanan ini kita selalu menyimak dan mendengar bahwa kerap kali sering terjadi kecelakaan yang secara tak kasat mata ataupun ulah daripada makhluk gaib ataupun kelalaian pengendara itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di depan bahwa ini kita sudah ada di titik orang setempat, orang Kedungwaringin sendiri bilangnya daerah Wates atau perbatasan ke arah Bantarjaya, Bang Abi ya. Betul. Bang Ahmad bisa lihat di depan. Iya. Nah, situasinya seperti apa Bang Ahmad, energinya? Kalau untuk energi ya cukup menegangkan ya. Nah, ntar dulu, bicara menegangkan nih, bicaranya aja agak pikuk nih. Berarti benar-benar tegang Bang Abi ya? Iya. Nah, gimana? Menegangkannya itu seperti apa? Seperti begini loh. Ya, dia bertanya mau ngapain. Nah, berarti udah ada interaksi berarti? Sudah ada. Kontak batin dengan Muhammad ya? Iya. Siapa itu yang kontak batin ke Bang Ahmad seperti itu? Ya, enggak satu sosok makhluk ya. Seluruh. Ini cukup banyak. Ya, jadi banyak di sini berarti makhluk yang merasa akan kita ungkap ya, berarti ya. Iya. Tapi guys, jangan lupa ya, ini ngeh nggak sih nih orang sekarang keluar Uyun? Ngeh nggak sih Teh Uyun ada di samping saya? Saya nggak tahu nih ya, berarti malam ini ada apa? Saya nggak tahu nih spiritual MC malam ini nih kok tukar posisi nih. Bang Ahmad ada di depan dan Uyun ada di samping saya nih. Ini warning nih buat spiritual buat hostnya nih, warning banget Bang Abi. Selamat, malam ini Anda beruntung. Ayo Yun, Bang Ahmad tadi bicara energinya besar, bahkan Bang Ahmad aja sampai menyampaikan ketegangannya tuh tadi belelo. Tahu belelo? Orang Cikarang belelo. Oke, dari sendiri gimana? Situasi atau energi juga ya, kita bicara energi, seperti apa sih jalan yang akan kita lalui? Kayaknya energi negatif tuh lebih besar. Energi negatif lebih besar. Ya. Oke, terus bahkan ada satu makhluk yang dari pertama kita opening sampai sekarang kami ngeliatin terus. Berarti ngikut? Sepertinya ngikut. Masalahnya di ini belakang kah? Atas. Astagfirullahaladzim. Oke, dia terbang. Nah, kita untuk mencairkan suasana gini ya, bicara terbang, kalau boleh nggak saya nebak? Semacam rambut panjang? Ya. Rambut panjang ya. Jadi gini loh, Pebayuran. Kalau kita bicara Pebayuran, memang ada di timurnya Kabupaten Bekasi dan kita telusuri ada di sebelah mana ke sana? Kalau orang Cikarang tuh kidul. Kidul. Lor namanya. Lor ya? Iya. Lor. Ini ngomongin rambut panjang nih, jadi lor dari kidul. Cuman yang saya ini dia kok bisa tahu gitu ya, merhatiin kita gitu. Yang merhatiin kita, udah gitu ada dua spiritual nih. Mau ngapain nih mereka? Orang mau ngapain ya? Berarti kayaknya udah terkenal kayaknya. Nah, bicara orang mau ngapain, berarti pada saat kita opening ada kaitannya nggak sih ketika tadi kita mulai prepare pas mau OTW seperti sekarang nih? Saya pribadi nih merasakan ya, tadi yang tenang, ketika saya sedikit ngopi, setelah ngopi mau berangkat, kok hati saya gelisah, dada berasa panas, sesak. Apa ada kaitannya? Mungkin jadi
Bang Ahmad. Sosok ini tuh sebenarnya agak-agak jahil ya, agak jahil. Dia pakai baju merah. Tapi biasanya kalau sejenis kuntilanak tuh apa tuh bajunya sampai bawah. Ini enggak. Oh iya. Sampai atas bentuk. Nah, berarti model sekarang nih kayaknya. apa ya? Kuntilanak zaman now. Astagfirullahaladzim. Pakai dress berarti ya? Maaf ya Bun. Aduh. Jadi gini. Pakai dress itu kira-kira pure makhluk dari sananya kah atau emang entah itu dia korban maupun punya seseorang kira-kira? Sepertinya memang pure dari sananya. Seperti korban kecelakaan atau dia melakukan sesuatu semasa hidup. Nah, Tayun ya, kita baru start loh ya, jangan mulai dulu ya, please. Kita bincang-bincang dulu, relax dulu ya. Ngomong-ngomong, sahabat MC atau sahabat Explore Mystery Channel, jangan lupa loh, kita saking sekali ngobrolnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tujuannya apa sih Bang Kapi? Supaya kita biar membuat video-video itu lebih menarik lagi buat sobat MC itu sendiri. Oke, Tayun, nyambung lagi nih. Ini Tayun senyum-senyum gini saja, gila nih, saya geser nih. Ini gini, kita biar lebih relax dulu ya Tayun ya. Sosok baju merah itu udah pasti, mungkin bukan kita ya, orang banyak udah tau lah, pasti lebih aktif, lebih ganas dan lebih menyeramkan. Gimana itu tanggapannya terkait si merah ini? Ya, memang dari sana itu seperti itu. Jadi gini, tapi nggak semua si merah itu jahil ya. Oh gitu? Nggak Saya semua baru tahu nih. Jahil. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin ada beberapa yang nggak bedanya manusia juga sih. Kayak mungkin ada yang pemalu juga gitu. Iya, karena memang manusia juga kan macam-macam ya karakternya. Iya, karakternya. Nah, dari energi yang Tayun rasain, terus kayak jalan yang udah mulai kita laluin nih, memang jarak penghubung dari Kedungwaring ke Kebayoran tuh ada beberapa. Kalau orang Cikarang nih, pengen tahu nggak Totoang? Tahu Totoang? Jarak dari suatu desa yang diapit oleh sawah, seperti itu. Gimana tuh? Bahkan tadi kan banyak apa tuh kalau bahasa kita pun kapuk. Pun kapuk. Biasanya tuh pun kapuk emang tempatnya mereka. Kayak kunti, pocong. Oke. Tahan Tayun, Bang Ahmad. Tayun tadi panjang lebar terkait Tante Kay atau Kunti. Bener nggak tuh apa yang digambarin dan diceritain Tayun? Ya benar. Adanya seperti itu. Cuma kalau kan saya biasa di belakang, terus saya di depan ya. Karena ya kalau untuk saya mulai jalan ini seperti banyak binatang seperti siluman serigala. Menarik bahwa ini sepanjang itu perjalanan belum kita udah 3 kali kita melakukan menyusur jalan terkait masalah binatang-binatang ini baru dibahas di sini Bang Ahmad. Nah, binatang selain serigala itu kira-kira Bang Ahmad siluman kah atau apa? Ya intinya siluman ya. Cuma kita kan apa pencarian apa ya kayaknya mah seperti itu juga. Cuma yang lebih kencang itu buat saya itu dari tadi ngikutin saya itu siluman. Nah berarti apa aja nih tukar posisi Bang Ahmad, jadi ternyata kalau di depan lebih lumayan ya. Iya. Pandangannya yang dilihatnya apa gitu ya. Tayun luar biasa, prank. Karena kan biasanya saya di depan, Bang Ahmad di belakang, gantian lah tukar posisi. Tapi nggak ada kejutan buat saya kan. Lanjut Tayun nih. Jadi sekarang Bang Ahmad, Tayun saya kasih waktu beberapa menit ya nanti atau sampai waktu yang saya tentukan. Jangan dimasukin, tapi terawang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Apa saja yang ada di hadapan kita sepanjang dari nanti yang saya tentukan ya. Bang Ahmad mungkin bisa dilihat di sebelah kiri, Tayun sebelah kanan ya. Nanti kita mencocokkan atau menggali apa sih yang bisa Tayun lihat dari yang sudah saya tentukan. Mungkin dari sekarang bisa lebih dikencangkan lagi terawangannya, dimulai dari sekarang. Silakan.
kita tanya dari Bang Ahmad dulu ya. Sepanjang tadi saya kasih waktu Bang Ahmad, apa yang benar-benar Bang Ahmad lihat secara gamblang dari kebatinan Bang Ahmad? Ya dari kebatinan saya, ya kalau untuk ibaratnya kita masukin yang jelas-jelas ya. Ya seperti macam yang disebut kutil anak merah, ya kutil anak biasa ada, macam ruh penasaran ada, dan ada bocah juga ada. Nah, anak kecil ya maksudnya ya. Tewiyun, Bang Ahmad tadi saya kasih yang di kanan, Tewiyun yang di sepanjang perjalanan yang sebelah kiri yang tadi saya lihat, yang tadi saya minta itu apa? Saya tadi melihat ada sosok genderuwo, bahkan ada sosok kakek-kakek. Ada juga seperti, bagaimana menjelaskannya ini? Nggak apa-apa, jadi sesuai bahasa Tewiyun aja lah, mungkin bisa diterjemahkan gitu. Jadi ada satu sosok makhluk, kepalanya itu manusia, tapi badannya itu hewan. Apa itu ini ya, yang kita pernah sebelum-sebelumnya kita tahu ya, cerita orang tuh biasa gitu sulihan. Mungkin bisa jadi, karena yang saya lihat tuh badannya tuh babi. Oh, badannya babi. Iya, tapi kepalanya manusia. Nah, kita sekarang udah dijelas itu ya, kita Bayuran di lewat Anajah sebenarnya kapan SMP. Kita udah melewati tempat Bayuran di SMP yang mau kita sampaikan sampai sini. Dan dari hasil penerawan Bang Ahmad dan Tewiyun, apa udah ada yang mau berkomunikasi? Kalau berkomunikasi belum. Tapi dia udah tahu bahwa mereka tuh di Terawang Tewiyun, benar? Iya. Bahkan sepertinya ada makhluk juga yang mengikuti. Iya. Ya. Dia seperti ular ya, Bang Ahmad. Iya benar. Nah, tapi kulitnya tuh kayak cacing, bukan ular. Oh jadi ular tapi bukan sisik ya, tapi lembut gitu ya, kayak kulit gitu ya. Iya. Apa itu Bang Ahmad kira-kira Bang? Ya masalah untuk makhluk ya, tapi ular tapi bukan. Ya jelasnya semacam kayak siluman juga sih. Siluman. Bang Ahmad sendiri udah ada yang mau komunikasi sama Bang Ahmad? Belum ya. Dari sebanyak apa yang tadi udah dijelaskan spiritual kita Bang Abi, ternyata masih belum ada komunikasi. Apa dia cuma nahan-nahan atau sebatas kepo mungkin kalau kayak manusia gitu ya? Tapi Bang Ahmad bilang katanya ada juga sosok yang penasaran, ada dia nggak terlintas gitu untuk melakukan tugas dengan kita. Enggak, cuma terlihat dari kebatinan saya. Cuma kalau untuk berkomunikasi belum. Oke. Kita udah nyampe Polsek Bayuran juga di sini. Perjalanan kita panjang ya, jadi kita melusur jalan sepanjang jalan Bayuran sampai tempat yang tidak ditentukan loh, sampai ujung di mana kita melakukan mediumisasi seperti itu. Oke. Bang Ahmad, Tewiyun, silakan ada mau diobrolin dengan kita, karena kan kita juga nggak bisa melihat seperti Tewiyun gitu. Jadi kayak ada anak kecil ketawa terus ya, Bang? Iya benar. Nggak tahu mau berkomunikasi atau cuman mau nakut-nakutin Mengganggu kita. Tapi kalau saya sih denger apa enggak ya, cuma bulu pada bangun ini. Bulu apa? Itu. Maaf Bang Abi ya, kita lebih relax aja gitu. Jujur nih, saya dari tadi jujur nih, sepanjang baru mulai ini kok naik mobil tadi dari samping saya gitu loh. Ini apa? Kalau pas apapun alasannya ya saya mah pasti wanti-wanti nih. Wah, makanya tadi saya bilang, Tewiyun ada kejutan nggak sih buat saya gitu, mudah-mudahan enggak. Oke. Jadi kalau tiba-tiba ada kejutan mungkin itu hadiah bonus buat Fokus. Dia geser dong biar lebih dapat premium tuh. Nah, kan enak. Iya, share. Cuma begini Bang Yadi. Iya. Nah, di sini energi berbeda dari yang tadi. Iya. Di sini ya mungkin waktu kita sebelum nyampe sini energi ada, cuma di sini lebih kekuatannya ini lebih kencang.
dari energi negatifnya dan lagi juga ada energi positif. Alhamdulillah. Kenapa sih alhamdulillah Bang Ahmad? Ketika yang negatif, selama itu yang positif, insya Allah menyertai kita biasanya. Lanjutkan Bang Ahmad, silakan. Hey, Ya, ya kita juga nggak tahu ya. Ini Ya. cuma terlintas pemakaman. jam berapa sih kita? Nah, lumayan nih, kita udah mendekati tengah malam. Ini memang momen-momen ini kita harapkan ya, selain jalan yang mungkin sepi, dan kita juga nggak mau mengganggu para pengendara jalan dengan kegiatan kita ini, takut menimbulkan pertanyaan juga sih, terang-terang ada apa kan di mobil gitu loh. Dan di samping itu dengan jam yang kita ambil tengah malam, saya yakin suara apa tuh? Oke, aman aja, aman. Mudah-mudahan baru kita ngomongin jam malam loh. Iya. Udah ada ini di sebelah kanan saya. Jadi gini loh guys, sahabat ekor ya, kita baru ngomongin tengah malam, apalagi udah mendekati makam yang dibilang Bang Ahmad. Tadi ada reaksi, nggak tahu ini apa yang jatuh, tapi barang nggak ada yang jatuh ini di sini di samping saya. Dashboard saya Bang Api. Mendengar nggak Bang Api tadi? Dengar ya. Mudah-mudahan bukan apa-apa ya, tapi kalaupun dia yang reaksi, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan aman. Tengah malam. Sepertinya Mhm. ini komunikasi. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Kok nggak mau ngejawab salam? Kenapa? Nggak mau. Kamu yang tadi di atas mobil? Bukan. Makam yang disebut Bang Ahmad? Bukan juga. Oke, kalau emang ini bukan saya tanya Bang Ahmad. Di mana kira-kira Bang Ahmad? Oh, yang ini dari sebelah kanan ya, yang tadi baru jatuh ya. Astagfirullah. Berarti tadi Anda yang melakukan di sebelah saya. Kok jahil sih? Buktinya kamu udah ngelakuin sesuatu sama saya. Itu maaf, apa yang dijatuhin? Hah? Ini dengan siapa sih? Namanya siapa? Marsha. Kok bagus banget namanya ya? Hey, kalem pelan ya, kita mau ngobrol loh. Nih, Nih, kita nyantai nih ya. Jadi gini Bang Api ya. Iya. Tahan dulu biar saya nanya dulu. Kenapa kita yang pertama ya, perlu kamu tahu, kita nelusur jalan mengungkap sisi lain di jalan ini, tujuannya buat informasi kepada orang banyak agar lebih hati-hati. Intinya itu. Nah, kamu ada yang disampaikan nggak Marsha pada kami? Nggak ada. Lantas kenapa mau komunikasi dengan Teh Uyun? Allah, hey, boleh main, tapi nggak gitu caranya. Tadi kamu jatuhin apa sih? Apa itu yang Anda bilang mau main? Bagaimana Anda menjatuhkan atau menimbulkan suara di dalam mobil? Dengan cara apa? Nyorong. Oh, pegang. Kan Anda hantu. Bagaimana Anda melakukannya? Kekuatankah? Oh, berarti Anda punya ilmu. Hei, kalau main jangan asik sendiri dong, kita ngobrol. Ya. Kok kamu reaktif banget ya? Marsha, Marsha, kamu dulunya seperti apa sih semasa hidupnya? Hidup. Oh, kamu nggak pernah hidup ya? Oh, pernah. Nah, kalau gitu mainnya nanti ya, kita tanya jawab dulu yuk, curhat dulu. Semasa hidup kamu kayak gimana sih? Ngobrol dong gitu ya. Marsha disiksa ibu. Oh
bisa? Memang ibu kamu ibu tiri? Bukan, ibu kandung. Tapi kok bisa sejahat itu sih, Mar? Oh, yang anak yang nggak dipingin itu dalam arti apa? Hamil duluan? Atau apa? Ibunya anak laki-laki. Ya Allah. Kalau ibu pengen punya anak laki-laki dan akhirnya Marsha yang hadir, kenapa sih? Apa yang dilakukan sama ibu terhadap Marsha? Ya Allah. Sampai Marsha kelaparan. Ya. Sekejam itu ibu kamu. Padahal beliau ibu kandung. Cuma hanya sebatas ingin anak laki-laki. Sampai Marsha dilakuin seperti ini. Laki-laki lebih baik daripada anak perempuan. Siapa sih nama ibu kamu kalau boleh tahu namanya? Oke. Insya Allah siapapun ibu kamu ya perlu diketahui ya bahwa anak laki-laki maupun perempuan itu sama fungsi maupun apa ya, secara tidak langsung laki-laki itu sama derajatnya loh. Apalagi di masa yang sekarang itu wanita sama punya kodratnya, laki pun sama. Pada intinya setiap anak pasti membawa batu rezeki, keberuntungan masing-masing. Tapi kok ibu sampai segitunya sama Marsha? Yang dapat warisan. Oh gitu. Cuma karena harta ibu kamu sampai bilang mati. Terus sampai akhirnya kamu nggak dikasih makan, terus apa lagi ngelakuin ibu terhadap Marsha? Selain itu, kepala Marsha dibenturin ke tembok. Pasti. Nah, tentu Marsha kan punya orang tua laki-laki. Apa nggak membela Marsha juga? Nah, tapi ternyata Marsha ini walaupun tadi sedikit aktif, dia punya cerita kelam loh, bahwa dia tuh punya ibu yang ternyata nggak sayang sama Marsha, jahat. Bahkan bapaknya pun sama gitu, hanya sebatas warisan. Mereka berharapnya anak laki-laki dan ternyata yang lahir tuh perempuan. Lalu Marsha boleh ceritain gitu. Selain itu, selama Marsha disiksa sampai akhirnya Marsha sendiri tinggalnya seperti apa, usia berapa gitu? Marsha Iya, tapi Marsha ibu adik Marsha kita sumur talut, sumur gantung, sumur kerek. Terus? Di dalam gelap. Ya Allah. Marsha nggak bisa nafas. Habis itu Marsha teriak-teriak minta tolong. Gak ada yang nolong. Karena habis ibu Marsha masukin Marsha ke sumur, ibu tutup lubangnya. Ya Allah. Jadi ya sahabat atau misteri bahwa Marsha ini pada saat dibuang sumur dia nggak bisa bernapas. Bahkan ketika Marsha teriak minta tolong tuh nggak ada nolong. Bahkan ibunya menutup lubang itu untuk nutupin mungkin ya, nutupin apa yang dilakuin ibu kamu. Nah, Berarti Marsha tadi Bang Abi. Ya. Marsha ini berarti bilang ke kami, oh berarti Marsha waktu itu dia masih kecil. Marsha bingung dengan apa. Panggil saya bilang aja Bang. Coba bisa panggil saya Bang. Bang, Ya, Bang Endang. Bang, Endang. Endang. Bang, Endang, Bang.
Kita kan main kan? Oke, Marsha, saya sedikit menghibur terhadap Marsha ya. Jadi ini Marsha, walaupun kita berbeda alam, pada sejatinya kita bisa loh saling bertukar cerita, informasi. Nanti cerita Marsha tuh agar tidak terjadi lagi di masa sekarang. Apapun alasannya tidak dibenarkan, entah itu warisan, tahta ataupun kebutuhan apapun ya. Tolong jangan ada lagi korban-korban seperti Marsha, apalagi perempuan. Memang kita ketahui pada zaman dulu, zaman Nabi atau zaman Rasul dulu, banyak memang tidak diharapkan oleh perempuan. Tapi seiringnya waktu pada dasar sama. Bahkan kita ada di dunia pun dari ibu, dari perempuan. Marsha kok sudah menjadi seperti ini ya? Berada di mana tadi? Bisa masuk ke Taewyun mau komunikasi? Oh, terbang-terbang. Oh gitu. Yang di atas tadi bukan? Oh ya tadi Marsha di samping ya tadi udah bilang ya. Oh Marsha sampai jauh sih, kalau cuma pengen ngobrol kan bisa pelan-pelan, nggak harus ngeganggu saya dari sebelah kanan. Boleh dendam, tapi mungkin pada waktu itu garis takdir Marsha yang harus Marsha meninggal pada saat kejadian itu. Jadi sampai detik ini jasad Marsha tuh bener-bener nggak ada yang tahu. Pada masa hidup Marsha orang mana? Orang sini udah tahu. Kalau dikurung. Marsha jujur ya, ketika kamu bilang ketawa kayak gini saya kaget loh. Saya manusia biasa nih Marsha. Boleh main tapi tetap ya kita santai. Bang Ahmad, ini ada tamu namanya Marsha. Namanya Marsha. Ya, mau nanya-nanya nggak nih? Dia pengen main sama kita loh. Ya nggak apa-apa kalau untuk main-main, cuma mainnya jangan kelebihan ya. Kalau ini namanya Om. Coba Om. Ahmad. Saya Ahmad. Ahmad. Om. Iya. Ahmad. Kamu senang main sama kami? Udah ada batasnya ya? Ada ibu. Harimau. Gimana? Gimana? Di belakang. Ya udah Marsha silakan pergi ya. Dadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dulu ini energi. Bang Hafiz jangan ngobrol Bang Ahmad dulu, saya minum dulu ya. Mau nanya. Tadu. Ayo silakan. Itu yang dimaksud harimau tadi sama Marsha itu harimau apa? Nah ini kan jalurnya apa? Kebayuran ya. Apalagi mau dekat Rawang ya. Iya, perbatasan. Pasti kalau untuk ini pasti ada sosok harimau. Bang Ahmad, tolong sedikit netralin saya dong. Ini kayaknya pas ketika si Marsha keluar nih kenceng banget saya. Minta bantuan Bang Ahmad. Alhamdulillah malam ini sedikit luar biasa ya. Tadi menyambung obrolan Bang Ahmad tentang harimau yang katanya dekat ke daerah Karawang. Bener Bang Ahmad? Bang Hafiz saya bantu jawab dulu ya. Karena memang ini perbatasan Karawang Bekasi diapit sebatas Sungai Citarum. Nah kenapa tuh Bang Ahmad? Jadi yang kita dengar ya orang sini kebanyakan ibaratnya diikutin sama harimau. Pengikut. Tadi kan Marsha bilang ada belakang, kan masih ada. Sekarang masih ada. Tapi tahan ya, jangan dimasukin Bang Ahmad ya. Tahan dulu. Oke, kita ke Taewyun. Taewyun tahu nggak? Apa? Tadi Taewyun tuh nyebelin tau nggak? Iya. Pertama kita ngebahas di samping kanan saya nih yang pak doprak apa itu ya. Kita kan nggak tahu nih apa nih. Tiba-tiba nggak lama ada mau komunikasi. Ulah si Marsha ternyata.
Jadi namanya Marsa. Mungkin Tewin bisa menceritakan sosok si Marsa. Dia tuh bisa dibilang apa ya, kuntilanak tapi masih anak-anak gitu. Iya benar. Mungkin karena dendamnya dia dengan ibunya yang membuat dia jadi seperti itu. Iya, lebih reaktif ya. Iya, lebih reaktif. Agak sedikit jahil juga gitu. Iya tadi. Sebenarnya sama siapa aja suka bonceng, dia suka terbang-terbang kemana aja. Nah, benar, kalau bicara terbang tadi juga bilang gitu Bang Api ya, dia terbang ya. Nah, terus? Ya, mungkin dendamnya tuh terlalu besar sampai sekarang pun dia nyariin ibunya. Nah, tapi gini loh Mbak Tewin. Ketika Tewin bilang dia sampai sekarang nyari ibunya, nyari karena apa? Karena si dendam itu. Pengen meluapkan kekecewaannya mungkin ya, apa yang udah dilakuin oleh ibunya. Iya. Tapi di sepanjang Tewin tadi raganya dimasuk ke si Marsha, dia bilang gini loh. Saya tanya siapa ibunya, tapi dia bilang gini, saya nggak mau, takut ibu datang. Tapi dia mencari, tapi dia takut ibunya datang. Kira-kira gimana tuh? Mungkin ibu yang dimaksud yang akan datang tuh ibu asuhnya dia. Oh ternyata dia punya ibu lagi di alam gaib itu. Betul. 100 doang buat saya. Dia lagi mungkin kayak dia seperti manusia juga, ngerasa nggak enak gitu. Ngomongin orang yang nggak ngurusin dia gitu. Takutnya orang yang ngurusin dia tuh datang. Dan Marsha pun tadi emang sebenarnya cukup lama bermain, bahkan jujur nih terjawab sudah posisi Tewin belakang. Saya benar-benar takut, tegang, sumpah sampai tadi saya lah sampai rak dulu lah, sampai segini loh. Apalagi kamu gini-gini loh. Saya pikir nyerang kan, ternyata emang oh itu anak kecil. Ya saya bilang Bang Ahmad. Nah, mungkin usianya sekitar 9 atau 10 tahunan pantes. Ya. Karena pada zaman dahulu tuh usia segitu tuh belum kenal yang namanya gadget. Iya kan memang udah mungkin kejadian juga udah lampau ya namanya. Nah dia sampai tadi mungkin ya kalau kehadiran yang tadi ini yang sekarang belakang kita nih katanya ada harimau, mungkin dia masih mau nih ngobrol kita, tapi karena ada harimau jadi dia izin pergi, dan saya juga yang ngucapin ya terima kasih udah bermain, ya mudah-mudahan gak ikut sampai rumah host ya. Bang Ahmad, Tewin udah cerita tentang si Marsha. Iya. Kita udah tahu ya Bang Api juga ya. Ini masih hubungan si Macan. Saya masih takut nih. Apa masih ada bener Bang Ahmad? Sudah tidak ada. Karena si Marsha-nya udah keluar ya? Iya. Apa takut harimau itu si Marsha ngasih informasi yang lebih luas? Bagaimana tuh kira-kira? Ya seperti itu kayaknya Mbak. Cuma kan yang namanya menyisir jalan ya, dan kita juga tidak tahu ada apa di setiap jalan ini. Ya. Lalu? Nah ini yang habis kita lihatin tadi itu jalan ke arah Sukatani ya Bang Api ya? Iya benar. Jadi kalau orang lain tahu sih kalau di sini Bayuran, ke kiri itu arah Sukatani. Nah nanti kita di depan juga ada jembatan baru yang menghubungkan dari Pebayuran ke Rengas Dengklok, Tugu Kebulatan. Sebenarnya sih karena kita masih menelusur jalan, kita sampai ke titik yang tidak ditentukan tadi ya. Dan alhamdulillah ada satu yang mau komunikasi dengan kita. Jadi apa yang kita sampaikan lewat konten kita ini, channel kita ini, buat sahabat Explore Misteri perlu dicatat ya bahwa ini kita melakukan sesuai kenyataan dan realita yang kita rasakan saat ini. Kembali kepada Anda, benar atau tidaknya, percaya atau tidak, itu kembali Anda, seperti itu. Jadi gini, setiap dalam kehidupan manusia itu selalu kita sampaikan ya, benar-benar manusia itu dengan alam yang tak kasat mata itu ada dan benar-benar berdampingan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Percaya boleh, karena ada hal gaib. Karena apa yang kita sebut pun bersifat gaib. Kurang lebih seperti itu. Bang Ahmad, Tewin ronde 1 nih udah nih. Iya. Siap-siap Bang Ahmad, mulai dari sekarang coba kiri kanan telusur, cari yang mau komunikasi dengan Bang Ahmad. Kita ingin menggali lagi informasi apa sih gitu sosok-sosok yang mendiami atau yang berada di sisi-sisi jalan Pebayuran sepanjang yang kita lewati. Tewin gimana perasaan, tapi udah agak enakan? Agak enakan tapi merasa seperti ada seekor kera terkurung dalam goa. Oh tidak.
ada di atas mobil kita. Yo. Kan begitu banget. Benar. Jadi yang mau ambil alih siapa nih? Bang Ahmad monggo. Berarti kerak ya. Ya. Yang aman ya Muhammad ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa nggak jawab salam? Seekor kera di atas mobil kami. Mau ada apa? Mau nyampein apa? Kalian ngapain? Kita mau cari tahu alam gaib sepanjang jalan ini. Kenapa? Punya apa kalian? Nggak punya apa-apa. Emang kamu mau apa? Siapa nama kamu? Nama saya Iya, si Manis. si Manis. Iya. Kamu kan kayak semacam kera ya? Iya. Lah kok namanya Manis? Apa salahnya? Cewek. Lelaki. Lah kok manis gitu? Mungkin karena putih ya. Iya. Oh. Kenapa kau senyum sama Teh Uyun? Karena dia wanita. Iya. Uyun, bantu tanya. Oh. Kenapa kamu nanya? Katanya punya sesuatu, emang mau apa sih? Hah? Kamu punyanya orang ya? Iya. Tugas kamu ngapain disuruh orang itu? Menculik Culik apa? anak kecil. Lu buat apa? Untuk apa anak kecil? Fotoan saya ditukar Ditukar dengan? dengan uang. Terus lalu kamu hilangkan nyawanya gitu? Saya buat. Oh, tadi dulu. Anak kecil kamu culik dan kamu sembunyikan. Iya. Di mana kamu menyembunyikan? Di kantong perut saya Emang kamu? Heeh. akan mencari pengikut saya. Lah. Dan sekarang udah ada pengikut-nya? Ada. Beberapa. Iya. Terus berapa orang udah korbannya? Sudah banyak. Kalau kamu mampir di kami begini, Tuhan kamu tahu nggak? Tuhan kamu tahu nggak? Tidak. Tidak. Berarti aman ya? Kita nanya-nanya boleh ya? Kamu takut? Tidak. Enggak. Orang Tuhan kamu juga manusia kan? Iya. Laki-laki kan? Iya. Udah kayak Sifatnya iblis. ya iya. Serakah. Setuju saya dengan Anda. Tapi saya suka manusia jiwa serakah. Ya iyalah, wong kamu dari alam sana kok. Terus Anda mau aja disuruh-suruh? Kan dia seneng, tapi Serakah. Oh, saya emang nggak mau disuruh-suruh. Karena kamu manusia biasa. Kamu tahu hukum dunia ini. Berarti orang yang seperti itu nggak tahu hukum ya, nggak tahu sebab akibatnya. Tapi kamu seneng ada manusia kayak gitu. Senang saya. Sifatnya iblis manusia kayak gitu. Saya mau nanya ya. Kalau di sini kan sering terjadi kecelakaan nih. Itu ada gangguan itu juga apa karena dari manusianya? Kebanyakan di sini berkata melintas jalan ini. Ada yang ganggu gitu? Iya. Pencarian juga. Iya, pencarian banyak. Tapi ada nggak sih yang pure oleh diganggu makhluk yang bukan pencarian? Tidak ada. Berarti sejatinya makhluk yang bukan pencarian hanya sebatas mengganggu. Iya. Yang sampai merenggut korban jiwa tuh yang pencarian. Iya. Berarti kamu berbeda tugasnya ya dengan orang yang mengganggu itu ya? Saya berbeda. Sudah berapa orang yang kamu jadi korban kamu yang ikut pengikut kamu? 73. Hah? Banyak amat. 23. Iya. Terus bagaimana dengan nasibnya? Kamu menyembunyikan secara wujud apa secara ruhnya aja gitu? Secara Nah, berarti kamu menculik ruhnya. iya. Dan si jasad si anak itu posisinya meninggal atau emang ada tapi kosong gitu loh semuanya? Tidak ada satupun manusia yang mampu merawat melihat bekas saya.
Benar gitu tuh. Sosoknya seperti apa sih tuh? Putih. Kerak. Mm-hmm. Warnanya putih. Mm-hmm. Kayak anoman gitu. Iya, tapi ini kerak. Ada yang mau disampaikan nggak buat kita di sini? Kalian ngapain? Kan udah dibilang kita nyari tahu sisi alam gaib yang di sini. Kamu mampir. Tertarik dengan kami? Iya. Emang apa yang kamu lihat hingga kamu mampir di sini? Dari kami itu ada apa sih sampai disamperin? Kalian sudah membuka alam di sini. Kenapa tuh? Kenapa kamu? Dipanggil ya sama tuannya ya. Iya. Punya Itu cari uang. Ya udah kerja sana. Cuma saya ingin bermain. Boleh bermain ya, tapi ini kan udah bukan waktunya. Ya, makasih ya informasinya ya. Pamit ya. Ya, saya pergi. Silakan. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya. Kan kalau Tewiyun biasanya kalau yang masuk, tapi Tewiyun hanya nyerap apa yang disampaikan ya. Nah, kalau Bang Ahmad ketika masuk itu sadar nggak sih Bang? Maksudnya tahu nggak sih apa yang disampaikan waktu itu? Tidak, kalau saya itu tidak sadar. Cuma saya ya memang semacam kayak di tempat, sepertinya di tempat dia. Nah, tahan dulu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sahabat F Misteri ya bahwa kalau Tewiyun ketika ada yang mampir dan berkomunikasi, Tewiyun masih bisa nyerap atau masih tahu gitu cerita yang masuk. Tapi Bang Ahmad berbeda. Beliau ini ketika dia masuk, Bang Ahmad pure, dia keluar dan menggantikan posisi makhluk tadi di tempat dia berada. Nah, bicara tempat dia berada, bagaimana situasi tempat Bang Ahmad di sana? Ya, kalau untuk masalah tempat ya semacam kayak ada rasa kasihan. Banyak sih apa? Bocah. Iya, banyak anak-anak kecil. Jadi kita juga bingung ya. Kita juga baru tahu, oh ternyata di tempat ini ya banyak korban yang hilang, Yang disandra lah ya. Iya. Nah, Bang Ahmad, dia makhluk itu nyandra itu sukmanya aja atau emang gimana tuh? Jadi ya semacam kayak apa ya? Jadi buat tahanan. Jadi semacam dia pencarian itu dia ambil, si tuannya itu dapat duit. Ternyata rupa-rupa ya Bang Api ya, orang tuh caranya ya. Yang kita tahu kan cuma sebatas babi ngepet, tuyul, tapi ada ya ini ternyata. Kirain saya kera itu juga sama tugasnya kayak babi ngepet gitu, kayak tuyul. Kayak gitu nyarinya, tapi beda dia. Ini malah manusia loh yang disandra, dan itu anak kecil loh Bang Api. Kalau kayak babi ngepet kan tuyul cuman kita dirugikan secara finansial. Tapi ini sampai ini loh menyandra sosok manusia, dan itu kan cukup mengerikan juga sih. Danger juga ya jalanan ini. Berarti Bang Api, ketika tadi kita ngobrol tentang Jalan Pebayuran secara kasat mata kita, dan kita pun saya pribadi ya menugaskan beliau dua orang ini mengecek gitu kan. Di antaranya Bang Ahmad tadi melihat banyak binatang, saya juga banyak lihat wanita, bahkan anak kecil, dan ternyata sesuai ya teman-teman sahabat ekspedisi, sesuai yang diterang oleh Bang Ahmad, bener masuk juga siluman kera atau ya si kera tadi, dan masuk juga sosok wanita atau anak kecil tadi itu loh. Dilanjutkan Tewiyun. Nah, selama tadi siluman kera itu masuk, kira-kira kayak gimana tuh? Tewiyun tiba-tiba kan banget masuk, bang keluar dari gue tadi Bang Ahmad sempet getah gitu. Kayak gimana? Energinya emang kuat banget ya. Memang kaget, saya juga kaget. Udah gitu memang di perutnya dia itu kayak semacam anak kantung. Ada kantung Dan banyak ruh anak-anak gitu. Berarti bener yang dibilang tadi, dia tuh menyita ruh itu ya. Kenapa tuh ini? Oke, tadi kita melakukan puter balik ya, karena nih sepanjang Jalan Pebayuran nih, buat teman-teman yang nggak tahu daerah Pebayuran itu
jalannya bener-bener lurus terus, satu jalan loh ya, dan dua arah gitu, satu jalan, nggak ada jalan besarnya lagi cukup ini. Makanya Bang Kapi atau saya mencoba memilih untuk kembali karena udah terlalu jauh Bang Kapi ya. Kita ban dulu ya. Iya, ngambil risiko juga, dan ini Bang Kapi mencoba cek ban. Ini human error nih, viewer. Tetap selama Bang Kapi ngecek ban nggak apa-apa sih Bang Kapi. Iya. Oke. Selama Bang Kapi mengecek ban kita, Bang Ahmad tadi bilang si Luman Kera itu sampai menaruh ruh di kantung itu. Tapi melihatnya loh. Nah itu kayak gimana sih Bang Ahmad tanggapannya gitu loh? Jadi kan ya masalah ini kan tergantung kemampuan si makhluknya. Ya, jadi si makhluk ini berarti ngambilnya ruhnya ini di dalam perut, ditaruh di sini. Ya namanya makhluk gaib. Itu dia melakukannya dengan cara apa sih? Merayu atau benar-benar menculik atau gimana sih? Kalau apa ya, bisa dibilang pas saat lagi tidur ya. Anak-anak kan biasanya tidur sore. Nah, mungkin jam malamnya dia udah eksekusi ya. Cari anak-anak. Tapi biasanya yang diambil itu anak-anak yang emang badung gitu. Oh gitu. Kalau anak yang sering ngaji, disuruh orang tua mau, dia nggak bakalan mau ngambil. Oke, ini catatan ya buat ibu-ibu yang pecinta explore misteri yang selalu mantengin, arahkan anaknya selalu rajin mengaji, baik dan hormat kepada orang tua. Memang di zaman serba modern sekarang ini, terutama gadget ya, itu pengaruh besar terhadap anak-anak. Kalau kita tidak mengarahkannya dengan baik dan tepat, akan berdampak buruk. Menggapi aman mobil? Agak kurang angin dong dikit. Agak kurang angin ya. Jadi nanti kita tetap menyesuaikan Bang Kapi. Kalau dibutuhkan untuk tambangin nggak apa-apa. Lanjut ke kuat. Lanjut ya. Oke. Jadi sahabat explore misteri, kita udah dua makhluk yang berinteraksi dengan Bang Ahmad dan Ayun. Nah, itu luar biasa. Tadi saya juga Cuma, nah, gimana nih? Tahan di sini ya. Ya. Cuma saya melihat ini ada sebuah kerajaan. Nah, di sebelah kiri saya. Kerajaan, dan kita juga tidak tahu itu tahun berapa, abad berapa. Cuma di sini pas lebah sawah. Betul. Yang gambar ada kerajaan. Itu gambarnya gimana? Megah kah atau benar-benar kalau kata bahasa kita mah ya lega. Lega. Orang Cikarang ya. Lega. Tentu ada pengawalnya dong di depan. Ada. Jadi pengawalnya ini saya bingung ya. Iya. Yang disebut sebuah kerajaan pasti pengawalnya lelaki jantan. Kenapa pengawalnya ini seperti dayang-dayang, perempuan? Ya mungkin iya, mungkin ini kerajaan khusus untuk para wanita. Tapi Bang Ahmad baru sebatas melihat di depan kerajaan ya, belum masukinya ya? Belum terawang ke dalamnya ya? Cuma saya kalau kata ibarat ini mah, saya melihat ini, batin saya melihat di depan pintu kerajaan. Biasanya kan yang kita tahu kan kerajaan itu ada pengawal tidak berbaju kan ya, cuma pakai perisai, tombak, berdiri dengan gagah, tapi ini wanita. Bicara wanita, ada wanita di dalam ini, katanya wanita nih. Yun, Bang Ahmad tadi lihat kerajaan yang mana pengawal itu wanita. Nah, Yun, satu frekuensi kah atau seperti apa kira-kira gambaran itu? Memang banyak kayak seperti sinden, kayak selir juga ada, kayak gitu. Selir. Kayaknya ada, mereka ada rajanya, tapi kebanyakan prajuritnya wanita. Tapi rajanya apa? Laki? Kali cewek. Tapi nggak mungkin untuk kita makan ya. Jangan itu mah. Kita jangan ngambil resiko, apalagi lebih jauh Bang Ahmad. Yang penting kita cukup tahu buat teman-teman yang nyaksiin video kita bahwa di daerah ini secara alam gaibnya ada suatu kerajaan gitu. Ini mah kok bukan saya yang melihat ya. Ini mah memang tergambar jelas. Kebatinan Bang Ahmad. Iya, bukan sengaja saya menerawang ibarat seisi jalan ini. Memang benar tergambar ada sebuah kerajaan lega. Ya, jadi kita kan benar-benar apa ya? Jadi tahu gitu loh. Kan terutama kayak saya dan Bang Kapi atau orang-orang yang nggak punya kelebihan seperti Bang Ahmad ya. Jadi kan nggak tahu gitu. Tempatnya kayak biasa aja, ternyata kita jadi tahu gitu bahwa ada tempat-tempat yang ternyata megah, lega, yang kata Bang Ahmad bilang tadi.
Ayun mau nambahin? Bagaimana? Ada yang mau berkomunikasi. Tapi sebelum itu lihat dulu. Iya, sebelum itu kita lihat dulu. jangan yang macam-macam loh. Dia bilang namanya Sinin. Sinin. Sinin berarti. Sinin. Sinin itu apa tuh? Jadi dia orang Sinin. Kalau ingin komunikasi monggo. Sinin. Assalamualaikum. Selamat malam. Waduh, Jawa nih. Jawa iki. Jawa. Aku bisa bahasa Oh, jadi gini ya. Buat kamu, kita kan tidak pandai berbahasa Jawa, jadi bahasa kami aja ya. Kata Tewin tadi kamu mau komunikasi dengan kami. Pengen cerita apa sih sama kita? Kalian sedang apa? Mungkin kamu juga tahu lah kita sedang apa. Ya, Kami pengen ini. jangan kuliah ini. Kenapa? Ini Tuhan saya. Oh, kamu ada tuannya. Ya, Tapi kamu kayak penari gitu ya? Sebenarnya kamu emang makhluk sini atau emang pencarian? saya. Tapi kok pencarian melalui seperti penari kamu kayak gitu? Bisa. Bisa saja emang. Bisa. Tolong sampai sama tuan kamu, kita bicara sebentar. Kita pun nggak akan menguap lebih jauh karena kita pun emang kebetulan arah pulang. Tenang aja. Tapi kalau seandainya, namanya siapa? Sinin. Kamu wanita ya? Jadi Sinin boleh ngobrol sama kita, tapi kita tenang, nggak akan mengganggu tuan kamu, apalagi pencarian kamu. Nah, Sinin mau cerita nggak sama kita? Jangan datang ke sini. Oke. Oh, jadi kamu peringati kita ya? Terus selain itu? Makasih udah ngingetin. Baik. Aslinya mana? Aslinya gaib mas. Oh. Enggak, maksudnya dari mana gitu. Gunung Jawa ya? Oh iya, karena tuan. Maaf ya. Jadi gini loh, kita ngobrol yang lain aja ya. Gini aja deh. Kamu kan penari, tapi pencarian. Bagaimana sih kamu melakukan korban-korbannya seperti apa? Kayak mereka sedang Mengantuk, mereka sedang mabuk. mabuk. Itu keselamatan saya. Dengan cara apa kamu melakukannya? Saya jatuhkan kendaraannya. Sampai korban jiwa. Apa Apa? itu yang menjadi sumber penghasilan tuan kamu? Tahan Bang Kapit. Ya. Apa? Tadi kan kamu nanya. Oh, no, perjalanan yang tadi yang tikungan itu. Benar itu. Saya di mana Pak? Sepanjang jalan ini ya. Emang kamu nggak perebutan dengan tadi kan ada juga yang mampir ke kami tuh teman gerak, nggak rebutan masing-masing ya. Tapi tuan kamu ada pesaingnya nggak sih? Selain tuan kamu ada juga nggak sih tuan-tuan yang lain menaruh di sepanjang ini? Oh ada. Banyak. Genderuwo juga ya. Tuannya masih ada, baik. Ada lo masih. Wis tuan Mas Kapi kan simbahnya nggak mau ngebahas tuannya nanti tuannya. Iya. Tuh. Iya. Saya di belakang ini. Oh, siap. Siap, baik. Emang nggak capek begitu terus? Enggak. Kalau begini tuh kayak ada suara gamelan atau gimana gitu ya? Suara gamelan. Saya kok nggak denger ya? Kamu ada aja. Dah. Iya. Cuannya keluar. Iya. Wis, mengerti kok. Kembali. Kah? Masih mau? Enggak. Enggak. Dah. Makasih, saya udah nikah, baik. Ya gini loh Mbak. Gak apa-apa. Nah, Kalau kamu dengan saya atau teman-teman saya, nanti tuan kamu marah. Bisa mas. Enggak. Saya pengen Mbak tapi ya nggak caranya gini juga gitu. Kita kan beda alam. Teman saya banyak.
Iya, aku ngerti. Tapi kan kita beda alam loh. Bisa. Tapi aku nggak minat tuh. Wes lah, matur suwun sangat tawarannya gitu loh. Tapi saya nggak mau. Saya udah beberapa kali loh di mobil ini sering nawarin kaya gitu. Memang tempatnya. Jalanan itu memang tempatnya. Sekarang gini loh, saya kaya dibantu sama kamu, tapi ada manusia juga yang dikorbankan. Dengan manusia kan itu saudara saya. Itu pemikiran kamu saja. Pemikiran kamu saja. Ya itu manusia yang berhati iblis yang seperti itu. Kamu seneng ya kalau ada manusia kayak tuan kamu ya? Senang sekali. Ya iyalah, kamu biar banyak temennya. Mbak mau aja disuruh-suruh Mbak. Emang lelah? Aku kan dikasih. Sesembahannya apa? Sebenarnya aku hamil. Hei, dengan cara apa? Kok sampai ibu hamil sembahan? Darahnya kan? Janin. Oh, janinnya. Ya Allah. Itu Mbak setiap berapa bulan sekali apa setahun sekali Dikasihnya. Masih mau nikah? enggak saya kan nanya. Itu rahasia kan? Iya. Oh oke. yaudah ya. Kalau itu rahasia saya nggak mau lebih jauh. Cuman kan sebatas nanya, kalau emang kamu ngasih tahu ya oke. Emang kalau sana ini kan nih, dengan cara apa bergaulnya gitu loh? Maksudnya? Kamu ngajak kami nikah, Ya. terus bagaimana ritualnya? Sedangkan nikah kan itu kalau manusia nih, saya kasih tahu ya, manusia dan manusia disatukan ada penghulunya. Wong ini bangsa jin kan ya, bangsa jin itu manusia gimana caranya? Ada dukun ya mas. Ah, Bagaimana masa iki? berarti Mbak ditikahin udah ya sama ini tuannya. Seseorang. Banyak banget suaminya Mbak. Keuntungan kamu ketika ada manusia yang melakukan itu terhadap kamu apa keuntungannya? Saya dapat makan. Ya, Saya dapat hubungan badan. bisa gitu. Bisa. Aduh. Mau nikah? Aduh. Ini berhubungan badannya apa dunia nyata apa dunia mimpi? Nah, Bisa dunia nyata, bisa dunia mimpi. nah, ketika dunia nyata kamu mewujud, Iya. paras kamu bisa menjadi cantik. Aslinya? Jelek. Cantik. Jangan bikin kesel Bang Adi. Iya, nggak apa-apa kan kita bercanda ya Mbak. Si Mbaknya ngerti kok Bang Ahmad ya, kita bercanda. Jadi gini loh, Anda mampu bisa mewujud untuk melakukan hubungan itu, sedangkan tuan kamu pasti punya istri. Biasanya istri tahu gak sih tuannya ngapain kayak gitu? Tahu orang dia yang kasih sesembahan Wah. baru dalam kamar. Nah itu Enak ya. Wah, enak ngacil ya. Oh ya, mau lah. Mbak Mau. itu yang nyediain kayak persembahan, maaf ya, wanita hamilnya itu dari istrinya juga Iya. ditentuin orangnya itu Iya. Apa ada mangsa lain selain istrinya? Ada masalah. Berarti kamu yang mencari sendiri apa tuan kamu yang mencari? Tuan aku Nih, lah. Dengan cara apa melakukannya tuan kamu itu? Ya mungkin keliling-keliling kampung. Betul, ketika keliling kampung misalkan ada wanita hamil nih, diapakan oleh tuan kamu gitu loh untuk melakukan persembahan buat kamu itu? Diserahkan. Ya maksudnya mas? Kasih namanya. Oh nama. Nama. Terus? Bininya. Mhm, Usia kandungan. mhm. Berarti setelah dikasih nama, usia kandungan, kriterianya, terus bagaimana kamu memakan atau menyantap persembahan itu sendiri? Itu rahasia. Oh ya udah wis. Mbak kenapa Mbak nggak makan aja anaknya? Maksudnya mas? Maksudnya anak dari tuannya gitu, nggak ngambil dari orang. Kan sudah ada perjanjian. Wah, janjian kok ngerugiin orang. Kan Kan istrinya juga. Oh iya. Ini mau si lama nggak mau ngobrol di sini? Sepertinya sudah cukup. Cukup ya, saya juga. Suamiku panggil. oh iya. Sampai sama suami kamu kita nggak macam-macam kita nggak macam-macam istrinya ya, kita cuma nanya aja. Ya, yang penting kita udah tahu.
No. Oke ya, tos dulu. Yo, hati. Pamit ya, Mas. Ayo ya Mbak. Allah. Oh, enggak. Malam ini gokil. Explore Mystery Channel. Nih kalau yang subscribe, yang komen sedikit nih keterlaluan nih, gokil nih. Ini udah Mbak Uyun belum? Tanya dulu. Udah dong. Udah, berarti udah ini Mbak. Dia udah bilang asal dulu Bang Api. Udah bilang asal dulu loh. Jadi ini keterlaluan buat teman-teman sahabat Explore Mystery. Ini keterlaluan kalau nggak nge-share video kita, nggak support nih, keterlaluan bener. Ini malam ini luar biasa ya Bang Api. Yang masuk nih dari dimulai siapa tadi? Anak kecil itu namanya? Iya. Ya itulah. Ya, anak efek si wanita ini, Sinin. Dari si Sinin ini, Marsha. Iya, Marsha. Tadi udah Marsha, siluman kera yang ke Bang Ahmad juga, dan si Sinin. Oke, setelah ini kita nge-review dulu si Sinin. Setelah Sinin selesai, kalau menurut saya sih rasanya cukup lah ini. Karena gini, kalau kita terlalu lebih dalam, lebih jauh, danger juga buat kita. Jadi kita yang penting teman-teman yang selalu menyaksikan Explore Mystery bisa tahu loh sepanjang jalan Kebayoran itu ada apa aja dari sisi lainnya gitu loh. Oke, kita mulai tentang si Nin. Dia itu ada yang punya, bahkan itu mampu menggauli dan bergaul dengan tuannya, ya tanda kutip melakukan hubungan intim. Sekarang kita kasih panggung buat Uyun nih, nyeritain gimana Uyun. Ya gimana ya, namanya makhluk gitu. Ya dari yang sebelumnya bilang bahwa banyak manusia bodoh. Betul. Ya, sebelumnya banyak itu. Banyak manusia bodoh yang ingin praktis. Ya, pasti. Raya suji. Jadi mengambil jalan pintas lah, mau menikah dengan makhluk gaib, bergaul dengan makhluk gaib gitu kan. Iya. Sampai ada yang menyusui makhluk gaib juga gitu. Bahkan ada yang mengambil ruh si anak kecil juga kan tadi ya. Jadi benar. Jadi gini, sepanjang kita melakukan melusur jalan, ya hashtag kita kan melusur jalan nih, banyak cerita-cerita yang kita dapat sepanjang perjalanan yang kita laluin dan yang kita explore. Dan di sana juga sering menawarkan kekayaan terhadap kami. Ya insya Allah tim MC, siapapun bahkan kalian juga yang nonton ini, please jangan melakukan hal ini. Sejatinya ini musyrik dan tidak dibolehkan dalam agama dan tidak dibenarkan secara apapun, karena kita melakukan hal itu dengan merugikan orang lain, merugikan semua pihak gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dia ratunya dari sinden pesugihan itu, ya dia bakal nawarin gitu. Iya. Walaupun dia ratunya, anak buah saya banyak loh. Nah iya benar, tadi dia bilang gitu. Anak buah saya banyak loh. Kalau kamu nikah sama saya bisa juga bergaul sama anak buah saya juga. Oke, Uyun. Tadi Uyun udah 2 kali komunikasi ya. Banyak kisah ya atau hikmah yang kita ambil. Jadi teman-teman ya, jangan melulu tentang penampakan, jangan melulu tentang keangkeran dan keseraman suatu jalan atau penunggu ya, bahwa dari hal yang negatif pun kita bisa mengambil hikmah. Bisa kayak kejadian tadi Sinin ataupun tadi Marsha, anak kecil yang menjadi korban daripada ibu kandungnya sendiri, dan bahkan dari siluman kera. Poin-poinnya diantaranya yaitu dari Marsha kita menyikapi bahwa anak laki-laki maupun perempuan sudah sepatutnya kita urus, kita tumbuh kembangkan sampai ke pribadinya dewasa yang insya Allah manfaat buat orang tuanya sendiri. Kedua, terkait siluman kera yang merenggut atau mengambil jati diri atau ruhnya si anak kecil itu karena anak-anak yang bandel. Jadi untuk itu ada kaitannya ibu-ibu selain harus bisa nerima anak laki-laki maupun perempuan, harus bisa mendidik juga loh. Jadi anak itu supaya rajin ngaji, berperilaku baik, karena itu hal-hal yang mungkin dihindari dan tidak disukai oleh bangsa-bangsa siluman seperti siluman kera tadi. Yang ketiga,
sinin. Dari sini kita mengambil bahwa apa yang dilakukan manusia-manusia yang iblis, yang menjadikan pintas, itu sangat digemari oleh bangsa-bangsa jin. Jadi tolong buat teman-teman, siapapun Anda, siapapun kalian, jangan pernah meniru apa yang tadi disampaikan oleh sinin terhadap tuannya. Mengingat penulisan kita kali ini cukup menarik dan sudah cukup 3 sumber yang kita ketahui. Jalan Pebayuran itu menyimpan rahasia besar. Ini sedikit dan secuil daripada kisah-kisah misteri yang ada di Jalan Pebayuran. Untuk itu kita cukupkan penelusuran jalan kita kali ini. Semoga tanya ini bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman. Selalu berpikir positif dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.